Panas. TV oi. Itu ya. Cet. Teman itu jangan mulu pinjam duit lah, tapi juga berbagi Udah dengerin. inspirasi lah. Ada terus ketemunya di studio, terus ya sok kenalan. Udah kita ingat tegang kita. Halo semuanya, balik lagi di episode 9 Banda Indung. Tapi kali ini Banda Indung gak sendiri, kita kerjasama dan kolaborasi with How and Why. Dan hari ini itu udah ada di Stoker House Braga. Dan bintang tamu yang kali ini itu berbeda. Sangat berbeda ya dari Karena yang biasanya sebelum-sebelumnya. kita founder, terus juga dari suatu brand dan lain sebagainya. Tapi kali ini bingung saya harus nge-present apa ya, karena kerjanya banyak banget. Musisi kah? Musisi kah? Seniman, Interior, desain interior, atau apa, pokoknya kita langsung tanya-tanya sama Mas Acong. Atau Mas Dandi ya. Yes, nama- Sir Dendi. Sir Dendi ini. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua. Sekarang ada penonton. Ada penonton. Ini dari Bekasi bukan nih penontonnya Iya, nih. iya. Penonton bayaran. bukan? Jauh-jauh ini. Mana Universitas Gunadarma? Oh enggak ada ya, enggak ada ya. Ini ITENAS, Pak. Ini ITENAS, ini ITENAS ITENAS. semua ini. Ini ITENAS. Iya. Jadi ini acara dari Banda Indung bersama mahasiswa ITENAS ya. Betul. Betul kan? Benar. Betul. Nah, kita bakal nanya-nanya banyak hal nih, Mas Acong. Karena kan kita tahu lah Mas Acong juga bisa dibilang besar di Bandung gak nih? Ya, lahir Lahir. di Bandung, lahir besar di Bandung. Lahir besar di Bandung dan berkarir juga mungkin sebagian besar di Bandung. Nah, awalnya kita mau buka dulu nih dengan nama panggung Sir Dendi. Oke. Nah, itu dapat dari mana, Mas? Karena kan namanya kan Dandi Ahmad Ramdhani. Ahmad Ramdhani gitu. Saya jawab langsung aja ya. Iya, Langsung ya, aja. langsung aja, Mas. Langsung, Kang, langsung. Ya, atau mau di-emailin dulu ke kita boleh atau gimana? Boleh, jadi nama nickname si Sir Dendi itu awalnya muncul karena waktu itu pas bikin band Oke. Teenage Death Star. Oh Mhm. yes. Yes. Itu kan band yang apa ya, kalau kata bahasa anak sekarang mah bodo amat lah. Jadi pokoknya waktu itu niat ingin tampil tuh mengalahkan segala cara, termasuk ketidakbisaan saya dan teman-teman untuk ngeband. Terus udah kagok pengen maksimal, jadi setiap personil pengen pakai nickname. Kenapa pengen pakai nickname? Karena nggak ada orang yang kenal kita gitu. Meskipun waktu itu kita juga nggak yakin pakai nickname bakal dikenal, tapi ya udahlah bodo amat. Jadi satu-satu saya ngasih nama, cuman ternyata yang lain pada nggak mau. Akhirnya cuman saya aja yang pakai nama si Sir Sir Dendi Dendi. itu. Entah kenapa pilihannya itu mungkin waktu itu mah pokoknya yang penting gaya lah. Jadi depannya pakai Sir aja. Dendinya nama asli itu Sir Dandi, diambil dari nama asli saya si Dandi Ahmad Ramdhani itu. Oh, oke. Nah, itu kalau dulu kan kita cuma pakai nickname tuh di akun PB doang ya. Iya. Ya CS gitu doang, tapi ini buat manggung, men. Buat manggung. Buat manggung. Dulu gitu. belum ada, dulu masih apa ya? Friendster apa? Friendster. Masih Rang- Friendster. MySpace. Rang-norak. Iya. MySpace ya itu. Oh ya MySpace. Jadi Iya. memang nickname waktu itu diperlukannya, udahlah di dunia nyata aja deh pakai nickname gitu. Oke. Dan itu juga jadi bisa dibilang salah satu ciri khas Mas Acong sendiri kan? Iya, jadi ternyata banyak juga manfaatnya dari iseng-iseng nyebut bikin nickname itu. Mungkin salah satunya biar jadi pembeda, karena di Bandung pada waktu itu ya sampai sekarang sih ada 2 Dandi ya, 1 Dendi sebenarnya. Si Uncle D, Dendi, Yes. Dendi sama saya Dandi. Jadi kita tuh berteman juga, main bareng, saya sama Dendi juga sempat saya alumni ITENAS ITENAS. DP. Dendi Dharma tuh dulu kuliah 1 tahun di ITENAS, tapi pas penjurusan dia pindah ke ITB. Karena di ITENAS nggak ada fine art. Jadi dia pengennya seni murni, jadi dia pindah. Nah, Oke. ya itu salah satu manfaatnya untuk ngebedain. Ngebedain. Ini Dendi yang mana nih, Dendi yang, karena dua-duanya memang
nggak bisa diem lah. Maksudnya pengen selalu bikin apa gitu. Jadi kadang-kadang sampai sekarang sih masih ketukar gitu. Masih suka ketukar. Suka ketukar. Tapi kan ada nama panggilan juga kan Mas Acong gitu. Itu sebenarnya nama dari teman-teman main, nama tongkrongan aja. Tapi pada akhirnya orang-orang mengenal saya sampai sekarang tuh si Sir Dendi itu yang ternyata jadi sebuah brand lah boleh dikatakan tanpa sengaja gitu. Termasuk dengan ciri khas Mas Acong sendiri pakai kacamata hitam itu. Karena di mana-mana kayak pakai kacamata hitam mulu, Mas. Iya, soalnya itu ada filosofinya sebenarnya. Apa tuh? Baru 5 menit nih. Apa tuh? Ini kita soalnya kepo kan soalnya. Iya. Jadi apa namanya? Ya bukan saya aja sih sebenarnya. Dulu juga banyak yang pakai kacamata. Cuman ya kalau saya soalnya banyak juga yang nanya dan jawabannya suka beda-beda. Cuman di sini saya jawabnya ini deh. Saya kasih jawaban yang ini deh. Jadi Yang serius maksudnya kan. Jadi si kacamata hitam kalau di panggung itu ibaratnya kayak menjaga saya dari silaunya, selain silau lampu panggung, lighting. itu silau duniawi atau silau semua simbol-simbol godaan yang bisa mendistract saya dari fokus bikin karya ceritanya gitu. Jadi kalau pakai kacamata itu mah bodo amat lah, makin ini gitu makin bebas lah. Ya karena kan Kayak kacamata kuda bukan sih yang harus lurus. beda dong. Fokus. Beda dong. Itu mah fokus tapi kan. Fokus tapi tetap kelihatan satu, jelas. gitu ya. Jelas tuh gemerlap dunia entertain. kurang lebih kayak gitulah. Dan ini mau nanya juga sih sebenarnya out of topic juga, cuman saya pengen nanya sih Mas. Mas kan sempat di Skotlandia juga ya? Lama. Ya. Nah itu tuh ngapain sih Mas di sana? Awalnya saya nemenin istri kuliah lagi S2. Terus karena waktunya cukup lama, saya kan orangnya gak bisa diem, jadi akhirnya saya ikut residensi di satu studio desain. Oke. Ngambil kelasnya screen printing. Screen printingnya on fabric, jadi screen printing di kain. Kenapa saya ngambil screen printing di kain? Karena sepengetahuan saya tuh di sini sablon tuh jatuhnya jadi kaos, jadi apa aja. Sementara sablon yang untuk jadi karya seni itu belum banyak dilirik, meskipun pelakunya udah banyak lah, udah ada mata kuliah di kampus-kampus seni grafis itu udah ada. Cuman untuk jadi sebuah profesi itu di sini masih kurang dan saya ngeliat di sana ternyata orang bisa hidup berprofesi jadi seniman si screen printing itu. Ada di kertas, ada di kain. Nah, ternyata juga saya belajar banyak tekniknya. Screen printing di kain tuh mulai belajar materialnya. Kalau di kain yang polyester sama katun tuh beda. Kalau pengen tampilannya ini harus bahannya ini. Jadi kayak sekolah lagi gitu, meskipun cuman sebentar. Itu sekolah atau course? Sebenarnya course sih. Cuman pada akhirnya si studio saya itu bolehin orang bikin brand. Terus mereka tuh ada art market rutin gitu kalau di sana, seminggu sekali art market. Jadi memacu orang untuk confident dan yakin bikin brand gitu. Atau berkarya jadi seniman tuh yakin, soalnya marketnya ada. Ada loh gitu ini. Iya, ada acaranya tuh ada tiap minggu tuh. Dan pindah ke berbagai kota kan, di UK tuh termasuk si Inggris kan. Jadi bisa di kota-kota di Inggris, bisa di kota-kota Skotlandia. Kota-kotanya nggak gede, tapi acaranya aktif banget. Jadi semua orang bakal nggak nganggur lah istilahnya setelah belajar itu. Kalau memang niat di aplikasi jadi seniman atau jadi sebuah brand, jangan takut karena si marketnya ada gitu. Oke. Kan banyak orang ini Mas yang bilang kalau negara UK, Scotland, Inggris, itu kan negara yang berbudaya. Setelah Kang Dandi tinggal di sana, emang bener nggak Mas itu negara yang culture lah gitu, berbudaya gitu? Berbudaya, budaya baik banyak, budaya jelek juga banyak sebenarnya. Homeless, gelandangan banyak, yang sampah banyak, ada juga gitu. Terus yang orang-orang yang pulang dari bar mabok jograk pinggir jalan juga ada gitu. Jadi sebenarnya kalau saya ngeliat sih relatif sama aja lah kalau hal baik buruk. Justru kalau yang saya dapat
sebenarnya ngelihat dari sisi dunia kreatifnya, ngelihat skill anak-anak muda Indonesia sama mereka tuh ya seniman-senimannya lah. Minimal di wilayah yang saya lihat waktu itu sama. Nggak, maksudnya nggak kalah, dan ada beberapa bahkan saya lihat karya-karyanya mereka yang aduh ini mah kayaknya bagusan anak Bandung deh gitu. Bagusan dengan sablon Bandung gitu ya. Suci. Wani Adu sama Suci lah ya. Sama dari proses kreatifnya, proses idenya, terus hasil akhir karyanya. Sebenarnya nggak kalah. Bedanya ya karena kita Indonesia aja, negara dunia ketiga, negara terbelakang, mereka udah lebih terdepan. Tapi terdepan mungkin dari sisi apa dulu nih, ada beberapa hal soalnya yang seperti tadi saya bilang, kita bisa lebih unggul sebenarnya, cuman ya kita nggak terekspos aja. Nggak terekspos. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya ya sama Indonesia gitu. Nggak ada bedanya. Beda di sana masih ada Raja Gepeng nggak mas? Nggak ada ya? Raja Gepeng. Nggak ada. Oh Mas pernah kesana juga? Pernah. Saya kan ikut Mas Acung. Di kargo. Ada yang kena razia enggak ya? Nggak ada. Aman. Waktu pas di Skotlandia disebut ser juga nggak Mas di sana Mas? Enggak sih, soalnya udah daftar KTP-nya pakai nama identitas gitu. Iya. Ya maksudnya cuman saya cerita ya kan, kasih lihat Instagram masing-masing, terus banyak banget yang nggak tahu, bukan yang nggak tahu ya, Indonesia mereka lebih tahu negara Asia Tenggara tuh Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Indonesia tuh Bali. Ya paling tahunya Bali sama sedikit banget. Saya tuh heran soalnya kita kan kirim mahasiswa puluhan tahun gitu ya. Puluhan tahun di sana. Cuman mungkin itu problemnya, mahasiswa yang belajar di sana tuh menurut pengamatan saya tuh mainnya sama orang Indonesia lagi. Jadi kayak harusnya sih main sama orang bule lah, orang lokal sana. Nah itulah kenapa saya memilih masuk ke studio lokal sana, terus memutuskan untuk bergaul aja deh, kenal sama orang sana, salah satunya itu. Karena pada akhirnya setelah kenal lama, ngobrol-ngobrol, ya udah saya kenalin aja nih band-band indie di Indonesia, kasih lihat gitu. Kaget gitu kan. Di YouTube lihat followernya The Sigit gitu, lihat viewernya The Sigit, viewernya Moka gitu, viewernya Burger Kill yang wah cing ini negara apa kok. Ini Bandung gitu. Brutal gitu ya. Wah ini mah Yesus parah Bandung. lu. Terus kasih lihat, jadi makanya wah ini sebenarnya salah satu, kalau saya jadi menteri pariwisata saya anggarin duit buat ngeberangkatin mahasiswa sisi kreatif, musisi gitu, seniman tuh berangkat ke sana, tapi dikasih tugas untuk gitu gaulnya jangan gaul sama orang Indonesia lagi, lu gaul sama bule-bule sana deh, lu kenalin. Itu dijamin pasti kita lebih ke bawah, bukan ke bawah maju ya, ke bawah kedapatan informasi terkininya lebih duluan lah. Ada aja gitu ya, kecipratan aja gitu ya Mas. Nah mungkin juga buat Pak Sandi ya dari Kemenparekraf juga bisa ya. Bisa nanti gitu. Kita ngobrol langsung aja. Berarti ini lo nganggap menteri nggak hadir dalam... Enggak. Jangan dimasukin lagi, udah gitu ya. Cukup berapa episode ini ada kan? Emang lagi nggak hadir ke sini. Nggak ada waktunya. Gitu. Oke Kang, kan tadi udah kita sempat singgung soal musisi kan. Kita mau ngebahas Dendi ini sebagai musisi gitu kan. Kemarin sempat manggung juga ya Mas di Tangsel ya? Iya di Tangsel. Gimana kesan-pesannya manggung lagi Mas? Setelah beberapa tahun. Setelah berapa lama, dan yang ya pastinya kalau dari si musisinya seneng, cuman yang saya paling seneng juga lihat orang-orang yang nontonnya gitu. Mereka seneng lagi pada akhirnya bisa ada acara seperti musik lagi gitu. Itu sih mereka. Jadi kita sama-sama memang berasa pentingnya musisi atau musik. Ada dua profesi yang menurut saya paling penting tuh. Musisi satu untuk menghibur orang-orang yang galau, untuk yang putus asa, dihibur emosi. Yang kedua dokter untuk menyembuhkan orang sakit. Oh. Itu aja dua, yang lain mah terserah lah mau jadi apa. Ya, tapi saya jadi dokter aja, Kang. Kalau menurut saya yang mesti ada itu aja. Musisi sama dokter. Nyembuhin orang. Filosofi sekali. Iya. Apa kita mau jadi grup band aja gak sih? Ayo tuh. Aduh. Gimana Mas? Akapela aja. Kan saya bisa main kahun enggak? Bisa saya mah. Kebetulan saya juga gak punya bakat di musik Mas. Kayaknya cocok gitu.
Mas kan saya kemarin sempat baca kan di portal berita Indonesia lah ya. Jadi sebelum Mas Dandi berkarir di dunia musik, itu Mas Dandi tuh sempat bikin usaha furnitur ya. Yang Harrington Home kalau nggak salah namanya kan. Nah, terus di artikel itu ditulis kalau ketika Mas Dandi menjalankan usaha si furnitur itu, Mas Dandi ketemu sama salah satu personilnya Malik. Ya, drummer ya. Mbak Widi ya? Mas Widi. Oh iya. Drummernya. Oh itu Widi Vera. Beda. Kebalik. Onat, itu Onat. Itu Onat. Bukan, Vera itu. Onat lagi. Itu Widi Vera salah. Beda. Momen itu yang bikin Mas Dandi bermusik atau sebelumnya emang udah pengen jadi musisi? Kalau pas momen ketemu Widi itu momen langkah berikutnya rilis album solo. Tapi kalau pengen jadi musisi sebenarnya nggak pengen amat ya, karena memang nggak bisa aja awalnya. Maksudnya gue nggak bisa main gitar, nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya teriak-teriak doang aja nyanyi. Nah itu tuh muncul pas kuliah di Tenas dulu, karena banyak band-band di angkatan saya itu yang dulu sering main di Gor Saparua. Ada Pupen, terus dulu Pure Saturday. Ada The Wave dulu zaman tahun segitu tuh. Jadi kita sama anak-anak kampus diajakin, ayo nonton. Dan kalau nonton sama band temen kan gratis kan, pura-pura bawain apalah gitar. Betul. Jadi kru lah, nyamar jadi kru. Ya udah, jadi waktu tahun segitu masih enjoy aja, nggak kepikiran ngeband. Kepikiran mulai ngeband tuh pas tahun 2001 lah, pas mulai banyak acara band-band Moka, acara-acara indie pop banyak. Ya udah, waktu itu saya sama Alvin udah mulai mau antara lulus nggak lulus, terus di Bandung lagi rame banyak acara. Nah udah dari situ jadi mulai, aduh mau ngangguran ngapain ya, udah coba aja deh bikin band. Dan dari situ aja keinginan untuk bikin band baru muncul tahun segitu berarti. Berarti selain di Saparua, dulu sering mainnya di mana sih Mas, angkatannya Mas Dandi buat ngeband gitu? Kalau di era Saparua saya belum punya band lah. Masih nonton. Yeah. Pas kalau di Bandung tuh dulu di sini ada apa ya? Braga. Di Braga bukan apa? Majestic bukan yang di... Enggak, lebih kecil klubnya. Oh, lebih kecil. Amsterdam Cafe masih ada, udah nggak ada sih kayaknya. Ada di sini, tapi di si Amsterdam Cafe itu pertama si Teenage Star manggung sama band Jakarta beberapa lah. Karena dulu juga susah venue-nya untuk, si Teenage itu aneh juga sih, band berisik gitu, tapi kita manggungnya selalu di acara indie pop gitu. Karena mungkin teman-teman ketika orang nyantai ini dikasih berisik. Buat band-band pembubaran acara kali ya. Bubar gitu. Gitu. Yang kayak di apa ya? Yang kayak saya lihat kayak di Synchronize ya, yang tahun 2019 gitu ya. Iya. 2019. Itu 2019, kebayang 2001 gitu, 2002 gitu. Lebih kacau lagi sih. Pasti lebih chaos gitu. Karena dulu masih kezamanannya masih Gor Saparua cuy. Kalau sekarang kan angkatan kita mungkin kayak Lapang PPI, Jawa. Terus Sabuga. Itu masih bagus itu mah. Iya, masih bagus. Kayak sekarang udah di tempat-tempat kecil tuh udah jarang gak sih? Terakhir tuh di Lubel, yang di Siabudi. Iya, Lubel. Tapi udah gak ada juga sekarang. Gak tahu deh, masih ada gak sih? Gak tahu ya, maksudnya karena memang tempatnya kah atau memang si industri kreatifnya nih gitu. Oh ya, nanti itu ya. Nanti kita bakal bahas ya. Itu nanti. Mas, kalau misalnya ngomongin soal idola nih dalam musik gitu. Siapa sih yang jadiin role model buat Mas Dandi? Idola bermusik mah saya nggak punya ya, karena semua yang saya suka itu musiknya jago-jago. Tapi ketika saya pengen tiru, saya nggak bisa gitu. Misalnya siapa ya? Misalnya gitaris vokalisnya The Libertines lah, Pete Doherty. Saya suka tuh. Tapi begitu saya coba ngulik-ngulik lagunya, udah nggak bisa sayanya nggak bisa gitu. Nggak bisa kunci-kunci, jadi ya udah akhirnya saya cuma ngambil proses kreatifnya dia aja, gimana sih dia bikin karya gitu. Jadi dan saya nggak bisa ke satu orang kalau mau
belajar tentang proses kreatif, saya mesti lihat karyanya siapa. Jadi nggak ada satu yang diidolain, soalnya juga saya orangnya gampang terpengaruh kan. Jadi kalau kalau menurut saya dalam berproses kreatif, harusnya kita nggak boleh terlalu banyak dipengaruhi oleh idola atau oleh siapapun itu. Satu orang ya? Satu orang, karena itu bakal mengganggu proses penciptaan ide-ide kreatifnya. Kalau kita udah kepentok, si ini bagus, gue pengen kayak gini. Nah itu secara tidak sadar pasti ada unsur kayak gitu ya. Oh. Nanti outputnya tuh hampir mirip-mirip jatuhnya. Iya, jatuhnya hampir mirip-mirip. Kalau saya lebih suka udah bebasin aja. Jadi bisa dapat inspirasi idola tuh dari siapa aja, dari jenis musik yang lain lah, dari seniman yang berbeda kesukaan lah, dari apapun itu gitu, dari yang muda lah, dari yang tua, bisa banget menurut saya sih selama ini lebih enjoy kayak gitu dalam berkarya untuk si pengidolaan ini. Jadi nggak bisa saya sebutin salah satu gitu, nggak bisa. Bahkan dari temen pun bisa belajar bisa banget dan memang nggak usah jauh-jauh sih, dari belajar dari temen aja gitu. Ya ke temen itu jangan mulu pinjam duit lah, tapi juga berbagi inspirasi lah. Berbagi inspirasi lah kalau kita punya ide sharing, ngobrol-ngobrol apa. Gitu. Oh iya. Wah, ternyata berguru tuh bisa sama siapa aja. Sama siapa aja. Bro. Mending jadi idola ya Mas, daripada ngeidolin orang gitu. Nah, bisa. Kalau aliran musik favorit deh Mas, buat Mas Dandi. Kalau saya itu juga, saya orangnya agak bosenan ya. Jadi untuk memfavoritkan satu aliran musik agak sulit karena sekarang itu musik itu buat saya jadi lebih ke tergantung kebutuhan aja. Maksudnya jadi suplemen lah. Oh, iya. Misalnya ya kayak orang lah kalau mau nge-gym nggak mungkin pakai musik folk gitu. Pakai musik yang upbeat karena biar dia selaras dengan kegiatannya gitu kan si musiknya. Nah jadinya si musik itu kalau saya untuk sekarang lebih ke kebutuhannya untuk apa aja, untuk menenang, untuk misalnya untuk agak pengen santai. Healing. Healing. Sambil ngopi-ngopi gitu kan, dengerin siapa kayak Payung Teduh, kayak dengerin apa, sesuai aja. Jadi dan memang sebaiknya sih lama-lama musik itu kita bisa nggak usah terlalu pilih genre apa, kita enjoy aja gitu. Kalau awal-awal ya mungkin lah untuk pencarian jati diri gitu apa, cuman memang sebaiknya kita terbuka aja untuk semua aliran jenis musik sih. Kan tadi sempat disinggung juga soal Mas Dandi bikin Teenage Death Star tuh yang penting main lah ya Mas ya di panggung gitu kan. Tapi kalau misalnya mau ngebahas soal prioritas dalam bermusik nih, yang diutamain tuh apa sih Mas? Skillnya kah? Musiknya? Atau misalnya pesan dari liriknya sendiri? Atau apa nih Mas? Gak mungkin skill, karena kan tagline-nya adalah skill is dead. Oh skill is dead. Itu gak mungkin. Yang diutamain mah berani malu aja. Maksudnya berani untuk mulai, berani tampil. Terus jangan mikirin orang ngejudge apa. Dan balik lagi niat bermusiknya mau apa. Kalau saya sih dan teman-teman di band niat musiknya pengen senang-senang. Jadi selama apapun yang kita lakukan atas dasar kesenangan, ya udah lakuin aja, nggak usah takut orang ngomong jelek, ngomong apa. Saya sih nggak masalah dibilang jelek. Yang saya bermusik dan saya enjoy gitu kan. Kalau misalnya ternyata orang nggak suka dan nganggap karya saya jelek, ya masalahnya bukan di saya, masalahnya di dia gitu. Kan saya mau bikin karya, enjoy sendiri kan. Iya. Enjoy, ya udah karya jadi, happy dapat, terus orang ada yang ini jelek, kok gini jelek. Ya itu kan bukan itu mah masalah lu gitu, bukan masalah gua. Iya, benar. Itu sih yang selama ini jadi pegangan. Karena ada juga yang suka ternyata ya sama iya, pada akhirnya kan orang yang milih, kita mah tinggal bikin karya aja. Kita nggak bisa juga nentuin, lu mesti suka ya. Nih kelompok ini mesti suka nih musik gua karena gini-gini, nggak bisa juga. Jadi pada akhirnya mah yang penting bikin aja dulu, bikin. Jangan mikirin bagus jelek, yang penting enjoy dulu aja sendiri. Ntar juga kalau energi kita ketangkapnya positif, pasti bakal ada respon positif juga gitu. Oh itu sih.
Iya sih. Kalau misalnya dari kitanya positif bakal ada respon positif. Bakal ada respon positif juga. Kalaupun ada respon negatif, ya itu masalah maneh gitu. Paduli ting ya Kang. Paduli ting. Urusan orang eta mah lah. cek maneh butut mah ya masalah maneh eta mah cek urang mah halus gitu. Nah, tapi nih mungkin nggak tahu ya, ini dirasain sama teman-teman juga yang masih muda atau enggak ya. Kadang kita kalau misalnya mau berkarya dan kita punya kita sendiri punya idealis itu terbentur dengan marketnya yang nggak ada. Nah, untuk merealisasikannya ini gimana Mas? Maksudnya kayak kalau terlalu bisa dibilang idealis banget itu juga jadi nggak bagus kan gitu. Karena nggak nemu misalnya. Ya memang pada akhirnya si market itu menjadi perlu. Tapi pada akhirnya ya, kalau di awal-awal sih, kalau ngelihat si Teenage gitu dulu awal saya bikin, mana ada sih marketnya gitu, zaman tahun segitu band-band si Teenage mah tahun segitu tuh 2000-an tuh lagi indie pop lah, lagi Moka, lagi Pure Satu, lagi apalah segala macam rumah sakit, pokoknya lagi band bagus-bagus lah. Justru saya bikin Teenage tuh waktu itu salah satunya mikir ini gebrak Bandung khususnya tuh kekurangan band jelek gitu. Ya Allah. Jadi emang Kang Acong mah aduh. kita mah nggak pengen bikin jadi band bagus mah udah banyak. Udah Lu banyak. nonton aja si Moka, si siapa sok ya nonton lah. Gue mah nggak pengen jadi band bagus, gue pengen senang-senang aja anak-anaknya gitu. Orang mah yang ulin jadi teu paduli lah. Jadi nggak pernah terpikirkan di depan pada saat itu ada si marketnya. Dan pada akhirnya kan karena kita konsisten, kelebihan kekurangannya konsisten terus, albumnya eta terus, manggung lagunya itu terus. Konsisten terus kan. Ada yang nyangkut gitu ya. Ada yang nyangkut terus pada akhirnya si marketnya bakal ngebentuk sendiri. Kan yang dilihat market itu adalah konsistensi si brand atau band atau apapun itu, seniman. Wah seniman ini mah ada terus. Wah konsisten, lama-lama mungkin dia bosan dengan yang lain bisa tergoda gitu. Dan memang yang saya alamin tuh baru sekarang ngerasain kalau ngomongin market ya. Dulu si Teenage tuh saya nggak pernah mikirin ada marketnya. Tapi sekarang setiap manggung kita tuh nggak perlu banyak penonton. Tapi yang penting loyal aja dan ada terus gitu yang manggung. Nggak banyak tapi padat lah. Dan yang penting sih mereka happy, kita happy. Terus salah satu lagi indikatornya selain itu si merchandise si Teenage. Kalau ngomongin market, itu saya dari awal bikin band nggak pernah terpikirkan bahwa di masa depan, di kemudian hari, si merchandise Teenage itu tiap bulan hampir random ya. Jadi ada beberapa toko ngambil tuh bisa di atas 300 piece t-shirt order. Sebulan? Tiap bulan. Itu ada tuh saya tuh. Saya lihat soalnya kosong terus Kang. Duh. Nah itu makanya salah satu pembuktian teori dari awal bahwa si market itu sebenarnya kalaupun nggak ada tuh bisa dibentuknya banyak ya dengan konsistensi kita, karya-karya kita. Nggak ngomongin bagus jelek ya, tapi soalnya kalau orang pun konsisten jelek terus ada juga fansnya pasti. Iya. Banyak kan si seniman-seniman yang gambarnya kalau dibanding yang bagus gitu, yang jelek yang asal-asal, tapi karena dia konsisten terus ya ada aja fansnya gitu. Yang sulit memang band ya, band mah kan subjektif ya. Iya betul. Ya nggak tahu si Teenage mah ternyata bisa gitu sampai sekarang nggak hanya pas manggung yang nontonnya ada terus dan itu regenerasi ya. Saya soalnya hafal mukanya. Maksudnya anjir ya ngarora wah berarti ada regenerasi gitu dan itu nggak pernah direncanakan. Apalagi merencanakan bakal lakunya merchandise gitu. Padahal desainnya kaos Teenage mah itu aja kan. Gambar macan aja diganti-ganti bawahnya. Putih. Katanya mau bikin brand juga ya, gara-gara laku. Enggak juga ya? Apa? Mau dibikin brand ini kaos. Udah jadi itu. Udah jadi. Ada kelasnya ya Kang ya? Si Teenage itu merchandise-nya saking sering keluar, orang tuh itu nyangkanya brand clothing. Jadi banyak banget yang beli tuh, ini naon sih? Sama kayak AC/DC. Iya. Orang gak pernah denger bandnya, tapi karena orang-orang banyak pakai terus beli ya nggak apa-apa juga. Pada akhirnya mungkin, bukan pada akhirnya, memang udah jadi brand si Teenage itu. Ya itu kan nggak bisa kita rencanain, apalagi orang dulu niatnya senang-senang aja ngeband gitu, bikin logo, bikin. Tapi kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi artinya si market itu kalaupun nggak ada,
kita kalau kata efek rumah kaca kan, pasar bisa diciptakan. Betul. Bener itu bener. Di kalau album yang pertama yang Lesson Number One tuh kan sebenarnya saya nggak banyak ekspektasi, soalnya itu bener-bener niat untuk mendokumentasikan saya belajar main gitar. Jadi ceritanya saya pengen main gitar nih, karena dulu ada pepatah laki-laki itu keren kalau pertama ikut geng motor, kedua bisa main gitar, katanya gitu. Nah saya ikut geng motor enggak, jadi ya udah deh pilih main gitar. Jadi belajar main gitar, karena skill is dead kan, nggak bisa kunci-kunci bagus kan. Jadi mau ngulik-ngulik lagu-lagu band yang saya suka, si The Libertines lah, The Coral lah, apa segala macam. Kuncinya susah-susah saya cuma bisa kunci-kunci basic aja, 4 kunci gitu. Terus kan kalau belajar main gitar, bawain lagu orang nggak bisa, ya jadinya harus bikin lagu kan. Terus wah jadi harus bikin lagu nih. Orang kan lain singer songwriter ya, tapi ya udahlah. Berarti orangnya suka ngomong ya, jadi ya udahlah lagunya nggak usah puitis lah. Ya udah yang cerita aja, makanya di Lesson Number One tuh lagu pertama yang saya bikin tuh kalau nggak salah Gibson atau Epiphone. Itu tuh tentang si Rico, gitaris Mocha, itu dari kisah nyata. Si Rico tahu saya mau belajar main gitar, terus dia nawarin gitar gitu kan. Wah bagus juga nih bikin lagu, karena saya nggak bisa bikin nulis puisi kan, jadi ya udah lagunya bercerita. Tapi ya ternyata setelah nemu satu lagu, si proses songwriting tuh jadi candu nih. Wah berhasil Terus saya nggak peduli orang lain bakal suka atau enggak, saya peduli yang penting wah ini ngenah buat sendiri aja dulu kan. Seneng. Wah seneng. Oh udah coba deh lagu kedua apa ya, cari aja dulu cerita berita-berita di TV lagi rame Chris John gitu. Wah ini cocok nih bikinin lagu deh. Bikin lagu yang juara dunia. Terus kalau nggak salah lagu ketiga tuh Anggur Merah gitu. Anggur Merah. Apa dulu berita banyak orang keracunan gara-gara minuman oplosan gitu kan, atau apalah. Ya udah bikin. Jadi terus jadilah saya dokumentasiin tuh direkam di komputer si lagu. Masih versi sketsa lah istilahnya. Ya itu jadi candu, begitu ada ide, nemu mainan baru langsung. Dan saya nggak pernah terpikirkan bakal jadi album. Itu benar-benar dalam rangka belajar main gitar aja si album itu. Nah itu kabarnya Johnny itu di Anggur Merah sekarang gimana Mas? Johnny jadi direktur BUMN mana gitu. Soalnya Johnny itu ada juga yang di Teenage juga kan? Iya jadi nggak tahu, saya suka banget nama Johnny ya. Karena menurut saya itu catchy dan punya estetika bunyi. Terus Johnny itu mungkin setara dengan nama Asep ya kalau di Sunda. Karena Johnny itu akulturasi nama barat sama ada nama kita juga. Kalau saya sedikit baca sih. Jadi enak aja, catchy lah gitu. Dibanding misalnya Dadang atau apalah kalau dia masuk lagu, meskipun bisa sebenarnya. Usman. Dan bawa hoki juga sih si Johnny. Johnny in my head. Album yang pertama tuh kan dirilis 2014 kan ya Mas ya? Yang si Lesson Number One, 2011. 2011 ya? 2011. Itu tuh udah emang ada kerangkanya dari pas zaman mahasiswa atau pas lagi kerja di Jakarta sebelumnya gitu? Atau emang baru dibikin tahun 2011 si albumnya? Si album itu tuh kalau saya buka lagi YouTube saya zaman dulu tuh ternyata saya mulai bikin lagu itu 2009. Oh sorry, lagu pertama tuh yang saya bikin Antrufang, sorry saya lupa. Antrufang. Iya. Antrufang ini saya cerita awalnya ya. Ini juga nggak sengaja. Jadi pas saya belajar main gitar itu si Antrufang tuh Anto nama teman saya. Gitarisnya. Siapa sih? 70s band 70s. Gitaris Tulus terakhir dia. Gitaris Tulus. Tulus. Dia anak desain produk ITENAS, adik kelas. Iya. Nah sebenarnya salah satu pemicu yang saya bikin lagu sih, karena dia waktu itu jago banget. Dia jago banget dan dia upload di YouTube. Saya nonton YouTube-nya terus saya ngerespon, wah si Anto keren gini main gitar, coba deh. Tapi saya bukan bikin lagu yang bagus, tapi saya bikin lagu tentang dia gitu. Judulnya si Antrufang itu. Nah abis Antrufang baru yang lagu-lagu yang tadi. Nah
dalam prosesnya ketika semua udah terkumpul, nyambung ke yang tadi. Saya ketemu sama Widi, gitarisnya. Drummernya Malik. Malik. Itu pas album pertama direkamnya di organik juga gak Mas, di Malik? Jadi album pertama itu setelah saya ketemu sama Widi, terus ngobrol-ngobrol, saya bilang, Wid, gue punya lagu karangan sendiri, gue negong aja lah, sikat aja. Nih dengerin, terus sebelum rekaman, saya karena saya tahu dia drummer, saya ada beberapa manggung si Sir Dendi itu. Terus saya ajakin dia ngedramin. Terus ternyata dia mau, dan karena lagunya gampang, ya nggak latihannya boleh dibilang cuma sekali 2 kali lah. Terus dia senang, terus kita nyambung lah. Terus dia akhirnya saya kasih semua materinya, langsung ditawarin aja udah deh. Dia baru pindah ke Bintaro studionya, kantornya. Belum pernah dipakai tuh studionya, dia diperamanin sama rekamannya si Sir Dendi. Udah deh, si Malik belum rekaman, udah lu aja duluan rekaman gitu. Pernah main sama ini juga kan, Ade Palohnya Sore. Ya, nah jadi sebelum rekaman tuh kita manggung-manggung. Kan cari edisional ya. Tadinya cuma sendiri tuh, sempat beberapa kali main sendiri. Di Jaya Pub, di mana gitu. Sendirian. Kalau saya sih seru-seru aja, tapi lama-lama anjir bosen oke. Sorangan gitu. Kudu ngomong terus. Capek. Terus akhirnya ngajakin dulu yang saya yakin pertama Hasif. Hasif tuh dulu jurnalisnya majalah Rolling Stone. Oh yang suka patah-patah. Yang suka ada di YouTube ya, ada terus ya. Hasif saya ajakin dia ngisi gitar, ngisi melodi berdua. Terus lama-lama ngeramein kurang, ajakin siapa ya Hasif? Oh main bass itu aja, Ade Paloh, sore lagi vakum waktu itu. Ajakin Ade Paloh, terus akhirnya makanya langsung ajakin lagi Widi, ketemulah. Gitu. Nah, itu kenal sama semua orang. Iya, jadi lingkaran pertemanannya yang kenal aja, ngajak-ngajakin aja. Tapi kan lingkaran pertamanya musisi semua ya. Digantinya sama KKS kan yang basis. Vincent. Oh iya. Itu mah Teenage gak sih? Itu Teenage. Itu awalnya sih Teenage terus kemarin ada di mana? Kios aja Chaos ya? Oh iya, yang gantiin itu. Nah ini kan yang 2019 tuh ada EP Intermediate itu ya? Iya. Ada 2 lagu yang eye catching nih. Kelihatannya kayak ada Jurnalisa sama MRT. Itu tuh punya arti tersendiri gak sih Mas? Menurut Kang Acong? Ya karena waktu itu saya pengen bikin lagu baru dan karena cuman modalnya berdasarkan cerita-cerita pribadi dan kesukaan pribadi, jadi ngambil tema si Jurnal Risa tuh ya karena saya nonton Jurnal Risa. Nonton, dan kan saya kenal sama Risa kan. Iya. Saya tahu dia punya kelebihan dibanding yang lain tuh dari dulu saya udah tahu. Cuman baru tahu dia ternyata bikin konten YouTube. Setelah episode keberapa, terus wah ternyata bikin YouTube-nya. Saya lumayan seneng sih konten-konten bisnis meskipun agak penakut lah. Bukan yang pemberani banget juga. Jadi begitu Risa tahu bikin konten, ya udah saya lihat di episode keberapa, terus saya track down gitu, lihat ke episode awal. Oh, ternyata dari situ saya ngeliat prosesnya. Wah, si Risa keren gini Dari dia mulai sendiri, terus tim produksinya masih sedikit, kameranya masih belum tersetting lah, belum ada lighting, belum ada apa. Terus saya ngeliat tuh proses sampai sekarang. Jadi makanya anjir ini keren proses kreatifnya gitu. Jadi lanjut aja nonton terus gitu. Sampai sekarang juga udah sempat ada tuh mukanya kan di billboard Antapani. Oh iya udah ada. Gitu, Kang. Saya lagi di jalan Kang. Keren. Ada Jurnal Risa. Keren. Ya itu si lagu itu dibikin gara-gara ya karena saya suka aja nonton dan memang real gitu si lirik segala macam. Sebelum saya rilis saya kasih denger dulu ke si Risa ini bikin lagu tentang jurnal Risa. Langsung dengerin dulu nih. Ini dengerin gimana pendapatnya. Oke. Terus dia bilang oke, terus ngedengerin ke timnya semua. Terus pada seneng. Ya udah ACC mah langsung dirilis aja. Lagi naik-naiknya ya Kang ya. Waktu itu 2019 waktu itu lagi serunya dan memang bagus sih dia. Iya. Sama MRT juga ya? Kalau MRT waktu itu memang pas lagi mulai di Jakarta. Udah mulai dibuka? Mulai dibuka. Jadi pas kebenaran ya udah deh ada bahan lagu juga, ya udah dijadiin lagu aja. Sama Kang Soleh ya? Ya sama Kang Soleh bantuin rekamannya. Rekamannya juga gitu cabutan. Ini main drum siapa ya? Tuh kan enak ya.
Ya itulah gunanya berteman. Iya. Berarti selain 2 itu kan ada yang ngebahas GOT dan Jon Snow Iya. gitu. Sesuka itu juga berarti sama GOT. Iya, waktu itu juga lagi rame-ramenya si film si Game of Thrones Game itu. of Thrones. Sebenarnya saya nggak terlalu, itu kan film sebenarnya diputarnya udah lama Udah ya. lama. Ya, udah lama. Cuman waktu itu karena saya lagi sering di rumah nonton HBO tuh itu diputar terus Game of Thrones. Giliran ya. ya. Jadi kan lama-lama nih si Game of Thrones tuh kayak kita kalau kita nonton film India, kalau kita 5 menit nggak cabut, kita bakal terus ngikutin film itu kan. Ketagihan. Kayak anjir nempel aja, jadi penasaran si Game of Thrones tuh gitu. Oh. Jadi anjir ke bawah suasana, jadi ya udahlah tonton. Pas ada kebutuhan bikin lagu, ya udah deh bikin lagu itu aja Jon gitu. Snow. Gitu. Oke ya. Jadi emang rata-rata semuanya dari cerita di sekitar banget ya. Cerita di sekitar dan kesukaan lah, karena kalau saya itu prinsipnya kalau mau bikin karya Iya. ya jangan dibuat susah lah, dibikin simpel aja apapun itu gitu. Mau bikin lagu ya jangan mikir pengen bikin lagu yang romantis atau apa lah, udahlah jangan dibikin susah gitu, malah jadi nggak jadi karyanya. Udahlah jadiin aja lagu apa gitu. Masalah bagus atau enggak yang penting Belakangan jadi aja. dulu. Karena kan sebenarnya kalau menurut saya karya seni itu nggak ada yang jelek. Karya seni yang jelek tuh karya seni yang nggak dirilis. Karena cuman kita doang yang tahu di hard disk, terus poster atau apa tuh. Jadi kalau udah dirilis itu semua karya menurut saya bagus. Jadi apa namanya? Biar orang tahu juga dan biar kita juga confidence kalau udah dirilis mah ya udah. Berarti kita udah ACC karya kita sendiri gitu. Oke. Kalau lagu favorit dari Kang Acong dari Lesson 1 dan itu yang apa? Intermediate apa? Apa ya? Sebenarnya lagu yang si Anggur Salah Merah satu lah. deh oke ya, lah. satu-satu. Anggur Merah. Oke lah. Anggur Merah sama Terus si Jakarta Motor City. Jakarta Motor City. Itu soalnya juga pengalaman pribadi kan, saya pindah ke Jakarta tahun 2004. Itu emang naik motor. Itu belum sekeos sekarang sih jalanan Jakarta, tapi zaman tahun segitu aja udah kacau tuh si lalu lintas permotoran itu. Jadi saya sempat berapa tahun udah bermotor gitu, emang itu pengalaman. Jadi memang punya kenangan sendiri lah. gitu ya. Pertama kali dari Bandung ke Jakarta. Gitu. Oke. Nah untuk sekarang Kang Acong masih main di Teenage? Atau udah fokus solois aja nih? Masih sih, karena gini, si musik itu cuman buat yang saya bilang tadi suplemen aja. Dan si Teenage itu dari awal memang saya udah set buat taman bermain aja, taman bermain buat saya dan teman-teman gitu. Ketika udah bertahun-tahun proses band itu ada, ya udah taman bermain itu sekarang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi udah bukan kewajiban saya dan teman-teman lagi untuk menjaga taman itu tetap ada, tetap hidup, udah enggak. Yang penting sekarang udah ada dan orang udah bisa mulai menikmati. Jadi kita memang sama sekali enggak ada niatan untuk menjadikan si Teenage itu band sebagaimana band pada umumnya yang ada latihan rutin, ada target manggung di sini, ada mesti apa nggak ada sih. Si Teenage itu sama sekali nggak ada. Jadi memang udah sampai di situ aja tuh, si fungsinya udah taman bermain saya dan fans lah atau yang ngedenger lah. Jadi sama-sama juga perlakuannya buat karya yang album solo saya, si Serdendi itu. Oke. Jadi nggak ada gitu. target khusus sebenarnya Nggak ada. Teenage sendiri. Bener-bener buat senang-senang aja Buat berarti. seneng-seneng aja sih. Teenage itu berarti pas awal manggung di Jakarta atau di Bandung? Di Bandung, Di di Bandung. si Amsterdam Cafe itu. Kalau di Jakarta berarti sempat main? Sempat main awal main di Jakarta di Bibis bukan sih, Mas? Ya, di Bibis. Iya. Nah ini awal mula nih terbentuknya suatu taman bermain ini sebenarnya gimana sih? Apakah emang awalnya anak nongkrong-nongkrong, terus akhirnya bikin aja deh gitu? Atau memang kayak pengen bangun gitu? Jadi apa ya, dulu saya sama Alvin tuh satu kampus. Saya jurusan desain produk kan di ITENAS, Alvin tuh ITENAS jurusan kimia. Kita tuh gedungnya sebelahan. Oh, oke. Tapi tahun segitu kan
internet masih susah ya, terus hiburannya terbatas lah. Betul, modemnya juga masih bunyi. masih nyambung dulu. Jadi begitu malam minggu tuh sama si Alvin, anjir kemana ya. Kalau nggak ada acara band-bandan ya kita ke acara-acara DJ gitu, musik. Oke. Dan kita berdua paling rusuh gitu karena anjir loser lah, dibilangnya loser gitu. Terbuka kabogo, terbuka gawean, kuliah gak jelas, lulus tuh. Jadi untungnya kita kayak tim sirkus gitulah, penggembira lah. Jadi orang-orang tuh juga seneng pas kita datang ke acara-acara DJ itu, terus ya udahlah kasih minum, kasih apalah, pokoknya seneng aja. Nah lama-lama, wah anjir bosen oke ya udahlah kita bikin ini deh, manggung gimana kalau kita coba manggung spontan aja. Tapi kan harus ada band gitu kan. Iya. Anjir, tapi kumanya baru udah band, akhirnya udah ngajakin aja. Jadi prosesnya emang itu spontan. Terus kayak spontan ajakin yang teman-teman deket bikin band. Intinya sih gimana caranya kita menyalurkan hasrat untuk tampil dan untuk bersenang-senang secara maksimal dalam bentuk band gitu. Nah awalnya kan belum ada lagu kan berarti? Itu bawain lagu apa? Ini saya cerita, jadi proses milih personel pun terkesan asal cabut aja, asal tahu sih ini bisa main drum. Ajak, jadi si Alvin itu yang milih pemain bass sama pemain gitar. Saya cari pemain drum sama pemain gitar. Dan orang-orang yang dipilih Alvin sama dipilih saya itu nggak saling kenal. Oke. Jadi random bener-bener. Random, terus ketemunya di studio, terus ya sok kenalan. udah kenalan. Teringat tukang itu mah. Udah kenalan terus bingung, terus dia latihan lagu naon. Laguna ingin lagu Udah baru kenal, disuruh bikin lagu langsung. Untung mereka baik ya teman-teman yang saya ajakin waktu itu. Anjir ya terbalik cenah, geus cuma teu kenal di situ, terus latihan band. Lagunya nggak ada, terus suruh bikin lagu. Jadi pada akhirnya juga mereka ngegenjreng aja pokoknya asal berisik. Nah saya jojorowokan aja tuh jelas gitu. Terus tapi anjir seneng Vin, kumaha. Happy, yang guys yuk cari panggung, udah cari panggung. Cari panggung baru di situ mulailah sebagai Teenage Destar ya memang band. Cari panggung pun juga memang nggak formal dan kayak asal gitulah. Jadi waktu itu lagi ada acara Flower Pop, si Moka lagi manggung. Saya datang ke acara itu, ngobrol ketemu temen dari Poptastic. Ada namanya Sutuk. Terus saya bilang aja, Tuk, gue punya band. Apa nama bandnya? Waktu itu namanya bandnya Teenage Liars. Terus kita belum pernah latihan. Ini malah sebelum itu. Malah sebelum latihan nih. Saya udah ngomong dulu ke situ bahwa gue punya band dan dia mau bikin acara. Terus pengen manggung gitu di acara dia. Acaranya acara indie pop yang di sini, di Braga sini. Okay. Di Todong itu, dan dia percaya. Salahnya itu dia percaya. Percaya kalau saya punya band. Dan dia gak pernah denger, pokoknya dia gak tahu bandnya kayak gimana. Pokoknya ya udah main aja gitu. Kan waktu itu memang gak semua band mau juga main di acara kecil. Itu masuknya acara kecil, maksudnya acara venue kecil gitu. Gitu. Berarti perjalanan Teenage Destar tuh agak sedikit unik ya dibanding band-band yang lain gitu. Di saat yang lain serius gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya ngomongin Teenage Destar nanti kita beda ini kali ya, beda topik kali ya. Ntar mungkin next mungkin bisa sama Teenage Destar juga. Iya bisa sama part 2 lain. Part 2. Part 2-nya. Oke, kita ada break dulu sebentar. Tapi satu pertanyaan lagi nih Mas. Kepo nih soal musik. Perasaannya gimana Mas ada nama Sir Dendi di lagunya Enda Endresa? Sir Dendi bernyanyi. Itu ya saya sih seneng ya, soalnya nggak tahu si Endah bakal masukin ke lagu. Cuman kita memang kenal. Saya tinggal di Bintaro, si Endah itu di Pamulang dan kita sering ketemu juga di panggung-panggung lah dari zaman si Endah tuh udah tahu saya dari zaman Teenage Destar tuh dia tahu gitu. Terus begitu saya bikin solo album, dia denger, dia seneng juga. Dia beberapa kali manggung tuh bawain lagu bawain lagu Gibson atau Epiphone, si Endaresa bawain.
terus videoin terus kasih lihat ke saya nih gue bawain lagu lu, wah jadi bagus kan, jadi bagus lah itu. Jadi bagus lagunya. Jadi bagus lagunya. Lagu jadi bagus gini, wah keren gini. Berdua, ya udah kita memang berteman dan sepermainan sampai pada akhirnya dia bikin lagu itu dan memang ternyata cocok lagunya karena selain saya ya ada nama band-band lain dan itu bagus sih sebagai tema lagu dan memang si Endah nulis berdasarkan yaitu cerita dia tentang perjalanan dia ngelihat pengamatan dia di dunia musik dan band-band yang dia suka mungkin pada saat itu. Jadi saya sih pas dikasih denger wah bagus lagunya. Pertama itu kan wah enak dan ya seneng aja karena jadi rame-rame. Belum pernah ada lagu kayak gitu kan. Hiburan indie. Belum pernah tuh. Hiburan indie. Oke. Oke deh. Kita bakal ngobrol lebih jauh lagi, lebih banyak lagi dan juga mungkin buat teman-teman semua yang nonton di sini nanti kalian ada sesi untuk kalian bertanya. Ya. Sama ada ulangan ntar kan? Enggak ada beda. Bukan. Siapin aja LJK sama pensil HB ya. 2B. Oh iya 2B. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di Banda Inung. Oke, kita balik lagi di apa nama program ini? Di Banda Indung yang pastinya barengan sama HNY. Dan kita udah ngobrol-ngobrol banyak panjang lebar sama Kang Acong, a.k.a. Sir Dendi, a.k.a. Mas Dandi, a.k.a. siapa lagi ya? Banyak lah ya. Mas, bentar, ini matahari sudah sampai sini. Oh iya. Saya aja nanti yang kena ya Mas. Ya, tadi kan kita udah ngobrol soal musik nih ya, Sir Dendi sebagai musisi. Kita belum ngupas tuntas nih Mas Acong sebagai seniman. Betul. Sebenarnya musisi itu seniman juga kan? Musisi itu seniman juga, cuman cabangnya seni musik mungkin. Seni musik kali ya? Musik berkarya ya Kang ya. Nah kalau yang sekarang seni atau seni rupa nih Mas, dari sudut pandang Mas Acong tuh apa sih artinya Mas? Kalau saya berkesenian di khususnya seni rupa itu kan sebenarnya awalnya personal interest aja. Personal interest karena sekolahnya di Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusannya desain produk di Tenas. Jadi kita memang diajarin dari TPB ya, dari tingkat 1 tuh skill-skill kesenirupaan lah, si drawingnya apa segala macamnya, bekal-bekal dasar lu nanti jadi seniman tuh diajarin juga meskipun jurusannya jurusan desain produk. Jadi pada akhirnya ketika selesai kuliah masih ada beberapa skill dan minat tentang seni rupa itu masih ada. Dan itu terserah si mahasiswanya pada akhirnya mau diaplikasiin sebagai jalan hidup dia jadi desainer produk atau sebagai seniman atas dasar ketertarikan dengan skill yang diberikan di tingkat 1. Pada akhirnya gitu, pada akhirnya kalau udah lulus mah lu milih aja lu mau sesuai jurusan desain produk ya oke, jadi desainer produk. Tapi karena orang nggak gambar, resep nggak lukis, ya udah jadi ilustrator atau jadi seniman nggak apa-apa juga gitu. Berarti semua basic itu dapat ya Mas ya? Dapat kalau di sekolah seni rupa tuh tingkat 1 tuh semua dikasih. Skill ngegambar realis, terus ngegambar yang konstruk, narik garis tanpa penggaris, apa segala macam tuh diajarin. Nanti kan narik nafas tanpa nafas juga ya? Enggak. Itu buat ini, buat apa, merpati putih. Apa. Nah di desain tuh jadi apa, kalau malas ternyata jadi profesi desainer produk atau desainer interior. Orang skill grafisnya ayah nih, ya udah merambah lah dunia DKV grafis gitu. Jadi basicnya tuh semua dapat gitu semua kan. Dapat. Jadi mau jadi apa juga bisa gitu. Ya. Ini kan banyak yang bilang nih Mas ya, teman-teman saya gitu kan yang kuliah di Fakultas Seni Rupa juga. Kalau ditanya
seniman favorit siapa sih? Serdendi gitu, banyak yang ngomong gitu kan. Mungkin Akeo juga sama kan? Iya. Dia juga di seni rupa gitu kan. Serdendi Akeo gitu baru kan. Baru lulus. Saya Saya di interior kan. interior. Interior. Jadi waktu pertama kali dapat info, Keo besok kita interviewnya sama Serdendi, nggak bisa tidur Kang. Nggak Gini bisa tidur. aja di rumah, Iya. diem aja. Biasa ngeliat di YouTube ya Allah. YouTube Hashif. Iya, itu pasti ya. Banyak yang bilang kalau Serdendi itu panutan lah, role model, parameter desainer sukses tuh Serdendi. Karena segala bisa. Segala bisa. Betul. Kalau dari menurut Mas Dandi nih, kenapa sih bisa kayak gitu Mas? Kalau ngomongin sukses ya, setiap orang tuh beda-beda artinya sukses ya. Jadi saya tuh agak kurang suka sama motivator-motivator yang ngajak orang untuk jualan 5 kunci menuju sukses atau apalah. Sebenarnya ya itu sukses menurut siapa dulu. Kalau menurut dia sukses ya belum tentu menurut kita sukses. Dan pada akhirnya kan yang dicari sih kesenangan aja lah. Karena kesenangan orang kan beda-beda gitu. Jadi kalau sukses, saya dibilang sukses, menurut saya ya saya sukses dalam bidang melakukan apapun yang saya suka. Yeah. Itu saya udah sukses lah di situ ya. Iya, bukan nggak ngitung materi segala macam enggak, tapi dalam parameter saya melakukan apapun yang saya suka tanpa ada halangan, tanpa ada tekanan, tanpa ada apa tuh saya sukses tuh. Saya bermusik, saya sukses, saya nggak peduli orang dengerin musiknya bagus jelek, saya nggak peduli. Pokoknya saya pikir ya udah sukses saya musik. Di seni rupa. Ya karya saya nggak sering pameran, karyanya juga gitu-gitu aja flat. Tapi saya sih merasa sukses karena itu sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Nah di bidang yang lain juga gitu, di bidang saya dulu bikin furniturean si Harrington Home. Itu saya beli furniture lama terus dibagusin, terus dikasih signature artwork saya tapi bukan digambar, bukan dilukis tapi dipahat gitu. Terus dijual terbatas, terus sekarang berhenti juga karena saya nggak konsisten aja gitu, karena saya sibuk di yang lain. Cuman menurut ukuran saya udah sukses, minimal saya sukses menyalurkan ide sesuai apa yang saya inginkan. Jadi karya seni yang real, yang jadi benda gitu, nggak cuman di hard disk aja, cuman di sketsa aja. Nah itu yang saya pikir sekarang itu perlu dibanyakin atau perlu diedukasi bahwa tingkat kesuksesan itu harus dibalikin ke pribadi masing-masing. Iya. Nggak harus melulu suksesnya terkenal banget atau didengerin atau di likes karya seninya sama berapa ribu orang gitu, enggak. Tapi balik lagi back to basic aja. Lu udah seneng nggak bikin sesuatu ini gitu? Kalau ini udah seneng mah itu udah sukses kalau menurut gua. Nah sekarang tinggal mau diapain nih si kesuksesan ini, dibawa misalnya ternyata bisa jadi sesuatu yang menghasilkan, ya udah lanjut aja. Tapi inget ya ini nggak bakal langsung instan menghasilkan karya lu tuh. Karena lu masih harus kerja keras untuk konsisten produktif, bikin terus biar orang tahu. Karena salah satu indikator orang ngelihat kita sebagai seniman itu karena karyanya ada terus. Nah berhubung saya itu banyak maunya, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu yang nggak melulu satu bidang. Jadi mungkin orang lihatnya ada terus namanya gitu, si Serdendi ini ada terus meskipun tiba-tiba ada Serdendi tapi ngeband, ada Serdendi tapi bikin ilustrasi apa, Serdendi bikin furniture, bikin interior, bikin apa. Tapi yang penting ada terus, artinya tetap produktif. Yang ngebedain mungkin bidangnya saya nggak satu, saya banyak aja karena memang banyak maunya gitu. Jenis karyanya beda-beda. Jenis karyanya gitu beda-beda. Boleh nyoret-nyoret Mercy loh. Ya ada, ya gitu-gitulah. Itu gokil loh, itu nyoret-nyoret Mercy secara sah. Mercy. Ya pada akhirnya kan itu akibat dari waktu itu saya produktif terus aja, bikin ada. Dan satu lagi yang penting itu juga kita jangan pasif gitu. Jadi kalau udah posting ya kita ketemu orang lah. Maksudnya kita networking lah, jalin networking. Karena nggak melulu bisa sukses lewat
media sosial gitu. Pada akhirnya kita harus ketemu langsung gitu. Ketemu langsung, itu bisa lebih luas aja dalam bekerja sama gitu. Dalam bikin sebuah kolaborasi gitu. Dan yang saya alami sih banyak kesempatan untuk kolaborasi berproject sama si Mercedes kayak tadi gitu. Itu akibat saya bukan networking. Network itu juga nggak ribet-ribet. Ya datang aja main kenalan gitu. Dan jangan lupa kita juga sounding bahwa kita bisa apa. Karena dengan gitu orang juga bakal tahu, oh mungkin si orang itu siapa tahu sedang mencari seseorang untuk ngerjain proyeknya dia dan dia bingung nyari kemana. Tapi ketika nggak sengaja ketemu kita di sebuah tempat, terus kita ngenalin diri bisa ini, bisa ini, itu kalau memang sudah jodohnya untuk berkolaborasi ya pasti jadi gitu. Itu penting juga, jadi jangan juga terfokus di sosial media untuk posting-posting tapi lupa untuk bersosialisasi. Personal realnya gitu. Mantap. Mantap nih ya. Sir Dendi mantap. Sir Dendi emang pantas julukin Sir ini. Iya, Sir. Jadi berkarya tuh emang kita harus suka dulu sama karya kita ya, baru keluarin deh. Suka dulu sama karya sendiri. Iya, sama karya gimana sendiri. mau orang lain suka sama karya kita kalau kita juga belum suka sama karya sendiri gitu misalnya. Bener. Nggak tau, soalnya kan ada kayak, yang penting ini komersial, yang penting terkenal. Ada juga, nggak salah juga ya mungkin dia memang tujuannya seperti itu, tapi memang ada baiknya sih kita berkarya sesuai apa yang kita suka, sesuai taste kita, karena pada akhirnya orang tuh juga ngelihat karakter kita. Sebagus apapun kita, tapi kalau ternyata karakternya sama karya orang lain ya nggak ada nilai lebihnya gitu. Tapi bisa jadi ini jelek banget, tapi ini beda di antara yang lain, ya bisa jadi itu terpilih gitu. Jadi ada karya-karya yang saking jelek ya, itu bisa jadi bagus. Ada loh, ada yang ya banyak lah. Siapa yang kartunis atau ilustrator yang sebenarnya karyanya ya cuman coretan doang garis, dibanding ada ilustrator lain yang full warna, realis, backgroundnya hidup, apa segala macam, tapi ya orang kan pilihnya karakter. Dan wah ini sederhana tapi ini beda nih dari yang lain, bisa pilih kayak gitu. Oke. Yang melenyon-melenyon gitu. Iya. Banyak. Tapi kalau misal ngomongin karyanya Mas Acong nih yang paling suka apa nih? Waktu ngerjain project karena apa kek atau apa mungkin? Yang ya itu sih salah satunya yang kolaborasi sama si Mercedes-Benz itu. Karena memang banyak pelajaran yang saya dapat juga tentang karakter ya, tentang pada akhirnya ngomongin positioning brand. Jadi kalau saat itu sih saya pikir si Sir Dendi itu udah bukan nama seniman tapi udah jadi nama brand. Dan orang ngelihat ternyata kan pasti ada proses pemilihan tuh sebelum keluar nama saya dipilih sama si brand itu. Dia ngeluarin dulu berapa nama seniman lah, dan levelnya kalau udah sekelas si Mercy kan pasti level seniman Indonesia lah. Dan saya baru bertanya belakangan kenapa saya yang dipilih, dan memang ada beberapa jawaban yang saya nggak nyangka juga, yang ternyata memang nggak dilihat melulu karya kita di bidang seni rupa aja. Dia ngelihat ini karakternya tuh seperti apa. Ada banyak nilai plus yang saya nggak sangka, kayak oh ternyata dia ngeband nih, ada karya musiknya, oh dia ternyata bikin ini. Jadi pada akhirnya ternyata orang-orang tuh nggak melulu butuh hasil akhir dari kita tuh visualnya, tapi bisa jadi faktor X-nya, kayak ini orang ngapain aja sih, dilihat historinya gitu. Jadi ini orang tuh ada ceritanya. Ada beberapa brand memang nggak peduli itu, gue butuh hasil akhirnya aja deh, gue butuh ilustrasinya aja deh nih. Tapi ada beberapa juga yang pengen dapat satu paket utuh. Gue dapat artworknya, gue dapat ceritanya nih, orang ngapain aja nih. Oh ada CV-nya gitu, dan itu ternyata jadi nilai plus, jadi si faktor X itu. Jadi narasi juga buat mereka nyeritain ke publikasinya, ke tim publikasi bahwa orang ini adalah ini gitu. Oke. Jadi pentingnya untuk tetap melakukan apa yang kita suka gitu.
nggak melulu harus satu. Kalau sukanya banyak, ya coba aja lu cobain semuanya. Cobain semuanya. Cobain semuanya. Kang Acong ini sesering apa sih bikin karya yang gratis itu? Even untuk acara atau teman sendiri gitu? Karya gratis? Karya. Wah dulu awal-awal mah gratisan lah semuanya. Dibagi-bagi gitu kan? Zaman, maksudnya karya apa? Iya, karya lukisan dibagiin? Ya atau karya yang gratis aja gitu. Kalau desain sih sering ya, kalau desain ya. Kalau misal orang temen tolong desainin ini dulu sering. Oh, atau jatuhnya itu mah bukan desain grafis tapi desain gratis. Ya desain gratis maksudnya itu Harga kan. temen gak? Bukan harga temen lagi itu dikasih gratis. Dikasih gratis. Dulu. Gimana? Kalau sekarang mungkin ya bikin karya Ya. karena ada harganya lah kasarnya lah. Tapi juga ada itu balik lagi tergantung saya sih kalau misalnya saya pengen ngasih ke temen karena saya pengen dia punya karya saya atas satu atau lebih alasan ya udah saya kasih aja gratis gitu. Nih kalau misalnya lagi mentok nyari ide nih Kang, biasanya nyari inspirasinya teh dari mana sih? Mentok nih idenya teh. Apa ya? Kalau saya sih udah pasti orang tuh udah pasti bosenan. Ya. Kalau saya ngerasa keuntungan saya ngerjain banyak hal tuh itu misalnya lagi mentok di bikin lagu, ya udah deh gambar gitu. Lagi mentok gambar ya udah bikin lagu. Pada akhirnya memang alam bawah sadar kita kan kalau berproses kreatif tuh kalau saya sih lebih banyak yang mikir yang kerja tuh alam bawah sadar kita. Yeah. Jadi pada akhirnya ketika kita capek secara sadar kita butuh sesuatu refreshing yang bawah sadar. Dan itu saya lari ke bidang lain gitu. Untungnya banyak gitu ya. Untungnya banyak. Jadi lain. tingkat stresnya bisa dipecah lah gitu. Jadi ketika udah misalnya aduh bikin lagu mentok coba gak gambaran deh. Biasanya juga ketika ngegambar bawah sadar kita tuh mecahin masalah yang si lirik lagu itu. Oh iya. Jadi sebenarnya apapun yang kita hadapin kesulitan berkarya, break aja sebentar terus biarin bawah sadar kita refreshing. Nanti sebenarnya tanpa diminta pun secara alami kita bakal mikirin solusi yang lagi mentok itu. Ya. Biasanya gitu sih. Jadi jangan terlalu dipres Otaknya. Otaknya wah kudu gini enggak. Break dulu, santai ngapain dulu lah. Ya. Makanya ada istilah sebat dulu deh. Ngomong dulu, santai terus ntar baru balik lagi. bikin lagi gitu. Kan jadi sare biasanya. Jangan sebat enak gitu. nongkrong sebat cabut. Minggu itu baliknya. Nah kembali lagi ke bahas ini kolaborasi kan tadi kan udah sama Mercy. Ya. Selain sama Mercy ada apa lagi sih Kang? Kalau di bidang kesenian rupaan saya beberapa kali ilustrasi ya. Iya. Bikin ilustrasi dulu sih kebanyakan media cetak majalah. Oke. Si Rolling Stones Rolling terus. Stones. Dulu ada majalah Bazar. Bazar. Grupnya mereka lah, grup beberapa majalah mereka karena ya itu tadi mereka cari ilustrator yang ada faktor X-nya, maksudnya nggak cuma ilustrasi doang. Jadi begitu dia nyeritain juga ada ini ternyata dia ngeband apa segala macam. Oke. Si apalagi ya kolaborasi kalau sebagai ilustrator sih rata-rata itu aja. Yang di Sejiwa itu yang kalau yang Sejiwa itu bukan kolaborasi itu namanya istilahnya dibeli. Commission. Jadi ngerjain si mural project aja per project. Jadi ada beberapa yang memang pengen karya saya itu dalam bentuk mural. Ada yang dalam bentuk lukisan gitu. Ya si Sejiwa itu kebetulan kolaborasinya si mural. Di mural. Nah kalau misalnya ngomongin kolaborasi, ada gak sih hal-hal yang emang harus banget dipikirin sama Kang Acong gitu? Misalnya value-nya kayak atau misalnya harga atau mungkin apa lagi? Image branding. Iya gitu. Ada gak sih yang dipikirin dan juga kriterianya dulu lah. Kriterianya. Kalau dulu awal-awal mah si kolaborasi nggak pernah mikirin nilai ekonomisnya ya. Pasti nilai kepuasannya dan silaturahmi aja gitu. Oke. Silaturahmi dan
itu tadi networking, jadi sama-sama branding lah. Soalnya kolaborasi itu harus saling menguntungkan, bukan dari sisi ekonomis aja. Sekarang kalau dulu sih awalnya kolaborasi ya apa untungnya buat lu, ya kita sama-sama aja lah saling menguntungkan. Jadi awalnya nggak mikirin nilai ekonomis ya. Yang penting kita berkarya bareng aja. Dan untuk mereka yang mau mulai atau baru mulai itu memang disarankan banyak-banyak kolaborasi sih. Iya. Karena buat latihan kita juga dalam kerjasama sama orang atau dalam memahami klien lah istilahnya lah. Dalam menerjemahkan sebuah konsep ke dalam karya visual. Misalkan kalau kolaborasi sama majalah misalnya dia pengen tolong ilustrasiin tulisan pendek tentang ini nih. Nah kita kan jadi terlatih kan, oke harus baca, harus belajar, harus memvisualkan sesuatu yang based on si cerita itu. Gitu. Oke. Kang, saya mau nanya satu lagi Kang ini mah. Kalau Kang Dendi disuruh milih gitu, Sir Dendi yang dikenal sebagai musisi atau seniman? Walaupun sama ya tadi ya. Sama ya, apa ya? Atau misalnya seniman yang bermusik lah. Seniman yang bermusik. Biasanya kan kalau interview sama wartawan ada tuh Sir Dendi di bawahnya tuh keterangannya tuh apa tuh? Saya bingung. Komedian kah? Komedian lawak atau gitu biasanya. seniman, musisi. Praktisi supranatural kali ya. Waduh. Oke. Yang itu gambar-gambar. Iya. Yang gambar-gambar. Ya, itu sih paling. Siapa namanya? Patino Sidin, bukan? Bukan. Apa yang Ustadz Soleh Pati. Soleh Pati. Ustadz Soleh Pati. Tutup kan. Gimana? Ya orang, ya paling itu aja sih seniman yang bermusik lah. Karena memang kalau dibilang seniman pure juga nggak seniman-seniman banget ya. Kalau saya sih nggak pernah mengklaim diri sebagai seorang seniman gitu atau sebagai seorang musisi karena ini semua based on kesukaan saya aja. Cuman memang kebetulan karena saya lahirnya lebih awal dari teman-teman generasi sekarang, ya mungkin saya lebih dikenal gitu daripada generasi yang sekarang yang di bawah saya gitu. Ya, apalagi masih durasinya masih aman? Masih aman. Masih nggak nih? 3 jam. Kita bakal lanjutin ini obrolan dan ini kan udah mulai, tadi kan udah ngomongin seniman, udah ngomongin musisi, musiknya, Sir Dendi, Teenage Death Star, wah udah banyak nih. Tapi saya pengen ngobrolin tentang industrinya sih Kang gitu. Karena kan emang kalau misalnya dari awal Banda Inung dibikin ini kita pengen atas dasar kegelisahan kita sebenarnya yang kita ngerasa nih di umuran angkatan kita nih yang jauh banget nih sama Kang Acong. Harusnya saya manggil Pak atau gimana sih Kang saking jauhnya gitu ya. Om Dendi. Om Dendi. Gitu. Oh udah ada ya Om Dendi? Udah ada. Sir Dendi gitu. Dan kita ngerasa ada sedikit gap di Bandung nih untuk kalau ngomongin industri kreatif gitu. Karena kita tahu dulu tuh industri kreatif Bandung tuh sangat-sangat hidup, sangat-sangat rame lah pokoknya. Wah bikin apapun kayaknya jadi gitu pada zaman itu. Gitu. Tapi ketika sekarang kita ngerasa nih dari teman-teman Banda Indung ada sedikit kayak penurunan dan akhirnya kita malah jadi nanya lagi. Sebenarnya Bandung itu masih sekreatif itu gak sih kotanya gitu. Dan kita bakal ngobrolin itu. Mungkin kalau misalnya bisa cerita sedikit gitu dan mungkin ngasih pendapat lah ya. Iya ngasih pendapat gitu. Kang Acong sendiri ngelihat industri Bandung yang sekarang tuh gimana sih? Industri dengan yang dulu ya. Industri kreatif yang sekarang tuh sebenarnya sangat menjanjikan karena jauh-jauh lebih banyak kreatornya dibanding era saya dulu ya, dalam 90-an sampai tahun 2000 tuh. Jadi sebenarnya potensi untuk Bandung jadi suatu kota yang asik untuk berkarya di bidang kreatif tuh justru sekarang tuh lebih besar. Gede banget lah peluangnya lah. Peluangnya gede banget. Ya udah banyak dilihat lah brand-brand dari sisi fashion, dari sisi band, dari sisi kulinernya apa segala macam itu jauh lebih bagus dari 10 tahun 20 tahun ke belakang.
mungkin ngelihat kekurangannya adalah kurangnya kurang ketemu nih. Karena kita keasikan main sosial media, komunikasinya sosmed aja gitu. Bahkan untuk diskusi ide pun udah lewat WA gitu kan. Jadi cerita apa? Google Meet. Nggak dapat chemistry bawah sadarnya lah. Karena kita nggak ketemu secara fisik. Jadi yang perlu diperbanyak sebenarnya ketemu real gitu. Karena itu bedanya jauh banget lah. Bedanya yang saya rasain jauh banget. Soalnya kalau ketemu langsung tuh si chemistry atau ngekliknya tuh kayak lebih dapat aja. Karena real gitu. Di enggak pun kalau kita WA-an atau teleponan atau lewat DM-DM itu beda jauh rasanya dibanding kita ketemu langsung. Apalagi kalau kita punya project atau sesuatu sama-sama tertarik akan satu hal, kolaborasi terus eksekusi ide. Itu kalau bisa ketemu proses kreatif itu ketemu langsung aja. Itu bakal kita bakal beda yang didapat respon energi, gestur. Dari situ bakal lebih dapat spiritnya lah untuk berproject gitu dibanding kita ketemu sosial media. Karena semuanya udah ada nih, semua bidang 16 ekonomi kreatif tuh di Bandung sekarang udah ada semua. Cuman tinggal kita sering-sering ketemu aja dan ngejaga si spirit ini untuk terus hidup. Artinya bakal banget banyak pihak yang terlibat, medianya lah. Diskusi-diskusi kayak gini lah. Ini kan sebenarnya sih bisa dibilang orang-orang bilang sih obrolan-obrolan omong kosong ya. Tapi memang omong kosong itu perlu buat tempat kita curahin, brainstorming ide-ide buat kedepannya nanti. Ya masa mau ngobrol serius terus atau masa mau meeting-meeting di Zoom serius terus? Enggak, ya ketemu aja lah ngopi-ngopi. Dan di Bandung ini semua sudah ada. Udah ada lah kuliner-kulinernya, kafe-kafenya udah keren. Brand-brand clothingnya udah banyak, acara-acara kolaborasinya udah banyak juga, musik-musikannya udah banyak. Jadi sebenarnya tetap confident aja dan jalin silaturahmi alias si networking itu. Karena itu pada akhirnya yang paling penting biar nggak sporadis. Biar kita bareng dan kalau udah bareng ketemu nyusun jadwal kegiatannya bagus. Jangan mikirin dulu sih kita nggak pernah mikirin politik, artinya nggak ngelibatin Pemkot dan segala macam ya. Meskipun itu pada akhirnya itu bakal perlu. Bakal perlu. Cuman untuk sekarang kita aja dulu nih pelakunya dulu sering ketemu. Jangan gengsian, jangan segan-segenan, jangan sensi. Kalau dalam diskusi untuk diskusi ide apapun itu pasti ada pro kontranya lah, ada positif negatif, ada ego-egonya ada keluar, cuman tolong disingkirin dulu lah. Ini jangan mikirin demi uang, demi keberlangsungan dulu kegiatan ini aja, soalnya sekarang tuh jauh lebih bagus dari zaman saya dan jauh lebih mudah, jauh lebih beragam visualnya, artinya visual grafis, logo-logo tenannya lah, logo-logo brand-brand kuliner lah, desain-desain bajunya, grafis-grafis kaosnya, style orang-orangnya itu lebih beragam dan itu bisa jadi modal yang bagus untuk si industrinya. Tinggal kita sama-sama aja sering ketemu ngobrolin, dalam artian bukan persaingan dari segi bisnisnya ya, tapi dari kolaborasi, dari segi menjaga spirit si industri kreatif bareng ini sama-sama hidup gitu. Jadi nggak ada yang terlalu tinggi juga brandnya, nggak ada yang terlalu terkenal juga, nggak ada yang terlalu rendah juga. Kalau bisa sih bareng-bareng aja. Ini modalnya yang sekarang tuh udah jauh-jauh lebih bagus gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau yang sekarang tuh punya potensi bisa lebih baik daripada yang zaman dulu ya? Jauh banget. Market, kalau ngomongin market sekarang udah lebih gede. Kalau dulu kan istilahnya tahun 90 sampai 2000-an itu susah nyari orang jual kaos band lokal tuh susah gitu kan. Sekarang pada nyari.
Dulu tuh susah bikin lagu, rilis lagu band lokal tuh susah nyari pendengar. Sekarang kan lebih banyak, lebih gampang. Dulu tuh bikin makanan brand sendiri tuh masih kalah sama restoran-restoran yang udah ada gitu. Sekarang udah kebalik nih. Sekarang si anak-anak mudanya yang menguasai, mereka yang lebih banyak jadi pelaku kreatifnya. Sekarang udah orang nggak denger lagi tuh factory outlet ke Bandung tuh ke factory outlet udah nggak ada lagi. Orang udah cari aja brand lokal Bandung apa yang bagus. Nah itu sebenarnya harus disadari itu sebuah positioning yang bagus buat pelaku industri kreatif untuk menyusun ke depannya nih mau bikin apa nextnya karena brandingnya udah bener nih, cuman memang belum ketahuan aja bentuknya ini mau jadi apa gitu atau mau dikemanain. Itu juga nggak masalah. Yang penting setiap unsur pelaku kreatifnya dari musik, dari fashion, dari apa tuh ada baiknya bertemu dan silaturahmi lah bikin sesuatu apalah biar terorganize untuk menjaga si spirit industri kreatif ini gitu. Wah. Jauh teuing ya, serius teuing ya. Dalam teuing Kang, ini saya Cuman serius. Soalnya saya tinggal di Jakarta dan Tangerang Selatan juga merhatiin si ekonomi kreatifnya. Di Bandung tuh lebih agresif, lebih cepat ya. Karena memang secara geografis, secara cuaca apa segala itu lebih nyaman lah. Jadi orang berpikir kreatif itu lebih cepat netesnya di sini dibanding di kota lain. Jadi ketika saya diundang acara ini dan kita diskusi sharing bareng ya saya sih seneng nyampein itu gitu bahwa sekarang tuh lagi bagus banget lah. Tinggal dicari aja apa lemahnya gitu. Bukan lemah secara individu si brand-brandnya, tapi lemah secara kolektifnya nih. Kita bareng tuh mau bikin apa. Apakah perlu dibikin yang belum ada misalnya Bandung Art Festival gitu. Tapi artnya tuh tanda kutip ya bukan karya seni fine art. Tapi ya semua pihak industri kreatif ini dibikin lah. Kan sekarang lagi ada Bandung Biennale ya. BDB. Nah itu bisa digabungin lah tiba-tiba ada Bandung Kopi Festival gitu. Semua kafe-kafe si coffee shop disatuin. Ntar di situ ada acara band-bandannya lah apalah. Acara yang fashionnya lah. Kan fashion tuh ada ya FF Fest. Ada Kick Fest. Bukan. Fashion yang kolaborasian bukan itu. Bukan itu di distro Pak. Nah jadi bagusnya sih ada juga satu acara yang gede ya itulah Bandung Fashion Week. Bandung Fashion Week. Enggak sih kalau menurut saya Bandung Art Festival atau Bandung Creative Festival atau apalah namanya. Tapi pada intinya semuanya digabung diacarain gitu. Jadi jadi sebuah statement juga tanpa direncanakan ke kota lain atau ke nasional gitu bahwa Bandung tuh ada selama ini tuh ada, nggak usah khawatir ada gap, ada apa, ada sekarang nggak ada. Cuman kita memang belum ketemu aja. Jadi memang harus bareng-bareng sih. Sporadisnya cukup lah. Saya pikir sih sekarang memang masih sporadis ya. Bikin acara di sini, konten ini, fashion acara ini, kuliner acara ini ya nggak apa-apa juga. Cuman mungkin kalau bareng-bareng lebih bagus ada satu acara lah gitu misalnya. Kang kalau misalnya ngomongin musik nih, industri kreatif bidang musik nih. Kan banyak yang bilang sekarang tuh kayak, mana nih musisi Bandung gitu. Kenapa gak ada yang lagi kayak Seringai, kenapa gak ada yang lagi kayak misalnya Moka atau Pure Saturday atau di Sigit gitu. Sebenarnya ada gak sih sekarang musisi Bandung tuh kan banyak yang nanya kayak gitu kan sekarang. Cuma kalau menurut Mas Dandi, apa sih yang salah dengan musisi Bandung sekarang? Kalau menurut saya sih gak ada yang salah ya. Dan gak perlu juga tuh. Mana kok gak ada lagi yang kayak Seringai, emang perlu, gak perlu juga. Mana nih kok gak ada lagi yang kayak di Sigit, kayak Moka, udah perlu gitu. Gak perlu ngelihat pencapaian mereka yang seperti itu, gak perlu kalau menurut saya sih. Karena tiap generasi itu beda-beda juga. Biarin aja, jadi jangan terlalu khawatir sama pertanyaan orang tentang kondisi itu ya. Saya juga beberapa kali dengar sih, cuman udah beda tuh, apa emang harus sama gitu. Harus ada lagi band kayak Moka, kayak The Sigit, atau harus lagi ada acara-acara yang kayak dulu, nggak perlu juga. Udah biarin aja. Yang penting mah
tetap berkarya, apapun itu bentuknya. Masalah ternyata dia nggak ngelihat, ya masalah dia gitu. Dan kita mah tetap bikin. Ya buktinya saya kesini ada acara-acara, ada acara band-band kecil yang Klub Racun dulu ya. Masih ya sekarang ya Iya masih. Ya tempat-tempat yang kayak si Lubel gitu kan. Tetap ada. Jadi Klub Racun ya itu. Tapi jadi kesampingin aja semua pertanyaan tentang Bandung kok nggak kayak dulu lagi. Ya dan memang nggak harus kayak dulu gitu. Nggak harus ngikutin kita juga ya, saya termasuk ngikutin saya gitu, nggak perlu. Masing-masing punya karakternya sendiri dan ketika itu karakternya muncul malah jadi banyak dan beda dengan karakter sebelumnya, ya itu bagus. Tapi Kang Acong masih ngikutin band-band ataupun musik-musik dari Bandung gak sih? Karena saya dekat sama si Fast Forward ya selama ini mungkin dari mereka aja sih. Cuman ada juga dari orang lain ngasih info-info gitu kalau ada ini ya tetap ngikutin. Cuman ya intinya gitu sih, nggak usah terlalu khawatir dengan pertanyaan apakah ada gap atau kita cari sendiri aja. Kita introspeksi aja kalau ternyata orang mikir ada gap, ya kita cek aja ada nggak sebenarnya gitu. Dan kalaupun ada ya jangan dijadiin masalah. Ya memang kenyataannya seperti ini, biarin aja gitu. Oke. Gitu. Wow, ini mungkin sedikit menjawab atas dasar kegelisahan kita ya. Gitu dari salah satu pelaku juga dari tahun berapa berarti Kang Akang berkarya di Bandung? 90-an lah berarti ya, 90-an. Sampai sekarang masih kayak konsisten. gini-gini tuh. Belum ada. Cuy. Belum Belum ada. 2004 tadi udah ngeluarin album, kita masih apa coba? Masih jalan. Masih nonton Cak John. Ngerangkak. Iya gitu. Dan mungkin juga event ini kan kita kolaborasi sama How and Why. Ya. Dan ingin sebenarnya pengen nunjukin sebenarnya industri kreatif di Bandung tuh sebenarnya masih hidup atau enggak sih, masih ada atau enggak sih atas dasar kegelisahan itu. Nah kalau misalnya di harapannya dari Kang Acong nih untuk kedepannya sebenarnya apa sih apa yang harusnya dicapai dan mungkin arahnya akan kemana nih industri kreatif Bandung kedepannya? Kalau berdasarkan pengalaman saya dulu tuh sebagai pelaku kreatif, kita tuh awal-awal kekurangan referensi ya. Kita kekurangan contoh, kita nggak ada role models, kita nggak punya referensi yang bagus. Dulu tuh karena internet masih belum masuk, jadi informasi dari luar tuh belum sekencang sekarang. Jadi kita relatif blank gitu, ini mesti gimana ya, mesti apa, nggak ada contohnya lah. Nah kalau yang sekarang itu udah banyak banget yang bisa dicontoh lah, dipelajari lah, baik lokal ataupun yang luar gitu. Dari segi apapun ya, dari segi fashionnya lah, musiknya lah, si kuliner lah, apapun itu bisa dengan cepat didapat gitu sebagai referensi. Jadi artinya harusnya lebih produktif dari sebelumnya. Dan memang terbukti sih, saya ngelihat sendiri itu diuntungkan banget untuk referensi ide ketika kita mau bikin sesuatu, sebuah karya tuh sekarang tuh lebih diuntungin, saling berbagi informasi untuk saling menginspirasi itu sekarang lebih gampang banget. Dan itu sesuatu hal yang positif di dunia kreatif kalau menurut saya. Harapannya lumayan tinggi ya. Iya, tapi tinggi. Terus pertahanin aja. Terus perbanyak karya yang real ya. Jangan cuma di hard disk doang, jangan cuma di sosmed doang, atau jangan cuma wacana meeting tapi nggak jadi gitu. Jangan. Perbanyak karya nyata, nggak usah mikir bagus, yang penting jadi. Biar orang yang menilai bagus atau jelek, biar orang yang terinspirasi. Karena inspirasi itu datang nggak melulu dari karya yang bagus. Dari karya jelek pun kita bisa terinspirasi. Terinspirasi bisa, wah si ini tuh kurang bagus. Sebenarnya bisa di gini kalau mau lebih bagus. Nah kan secara tidak sadar kita
dikasih pelajaran sama si karya jelek itu kan. Iya. Secara tidak sadar. Jadi inspirasi bisa datang dari siapapun, dari apapun. Yang penting terus berkarya aja. Konsisten aja. Ini udah gak bisa buat tanya jawab ya? Masih bisa? Masih bisa gak? Oke. Ada yang mau nanya gak? Ada yang mau nanya? Oke. Satu orang. Ya. Ada kordinya gak di sini? Nggak ada. Oke, langsung aja pertanyaannya Mas. Iya boleh. Kasih mic. Kasih mic ya. Mic-nya ada nggak sini yang saya? Nah itu bisa. Agak ke sini. Cingogo merenya. Iya boleh. Oke, halo Mas Dendi. Ya, halo. Sebelumnya thank you banget udah mau sharing bareng kita di sini. Yang aku pengen tanyain sih, aku kan melihat dari akun sosial media Mas Dendi itu cukup sangat relevan ya mengikuti zaman perkembangannya. Padahal Mas Dendi terpaut umur cukup panjang sama kita. Nah apa sih tips dan trik cara dari Mas Dendi sendiri untuk selalu terus relevan, terlihat mengikuti zaman meskipun mungkin tidak dikonsep gitu. Dari mulai kekaryaannya, medianya apapun agar terus relevan dan diterima masyarakat tuh kayak gimana caranya kayak gitu. Oke, apa ya, tipsnya sih kalau saya sih ya enjoy aja ya, terima perubahan yang sedang terjadi, anggap aja itu sebagai inspirasi. Terus juga yang penting sih kalau kita bergerak di bidang kreatif tuh jangan menutup diri atas karya-karya orang atau situasi-situasi di dunia kreatif yang sedang terjadi. Jadi jangan menutup diri itu artinya kita nggak boleh terlalu egois atau malah harus ngebuang ego kita. Kalau saya sih sudah pasti melakukan hal itu karena bagaimanapun kalau orang yang bergerak di bidang kreatif kan si otaknya harus berpikir terus kan. Yeah. Dan dia harus dikasih asupan-asupan, suplemen-suplemen apapun itulah bentuknya, visual lah, audio lah, apapun itulah. Jadi si sosial media itu kalau saya manfaatnya itu untuk sebagai suplemen aja. Suplemen kalau ngelihat karya bagus atau jelek jadi trigger buat kita untuk bikin sesuatu. Untuk tetap menjaga stabilitas mental gitu. Biar gak terlalu stres di satu bidang. Kita ngeliat sosmed, ambil yang baik. Buang yang buruk, sengserikan anu bodor gitu. Anu teu bodor kan sengserikan ya kan. Suka aneh-aneh kan temen ya. Kalau saya sih ya buka diri aja selebar-lebarnya. Karena bagaimanapun juga di enggak juga itu mah bakal terus terjadi gitu. Dan jangan terlalu diambil pusing. Yang penting kita tetap kontrol aja, jangan egois, kita terima aja, kita apresiasi terhadap karya orang. Kita tetap bikin karya juga, terima apresiasi orang. Dan memang harus selalu mengamati lah setiap perubahan perkembangan karena udah pasti dunia kreatif itu cepat banget menelurkan hal-hal baru. Yeah. Tapi nggak ada istilah karya basi itu nggak ada kalau menurut saya. Karya yang basi, ini mah karya udah lama tahun enggak. Ya itu mah karya aja. Cuman bedanya ini mungkin dikeluarinya tahun segitu gitu. Yang ini tahun sekarang, tapi secara visual sih karya sih karya aja gitu. Ya kita juga masih menikmati karya-karya seni yang lampau-lampau kan, grafis, lukis, kita masih bisa nikmati. Jadi nggak ada karya basi kalau menurut saya nggak ada. Itu cuma beda masalah waktu aja. Jadi artinya kalau kita mengamati terus perkembangan yang terjadi ya insya Allah kita bisa terus juga menjaga kewarasan dan berkarya terus gitu. Gitu aja sih tipsnya sih, enjoy aja. Keep relevan dengan zaman ya. Super. Gue udah nemu Dal. Apa tuh? Kalau misalnya Mas Dandi diwawancara sama TV, yang bawahnya apa tuh? Gue udah nemu. Motivator. Ternyata motivator ya. Motivator. Bener. Iya. Coba nanti saya hafalin beberapa ayat Al-Quran biar bikin buku kan? Bikin buku. Nanti kalau misalnya ditanya sama wartawan kayaknya itu deh. Cocok deh di bawahnya gitu. Sir Dendi motivator. Oke. Ada lagi? Ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Oke. Kayak udah cukup juga. Mengingat durasi kita juga udah cukup panjang. Buat teman-teman semua yang nonton di YouTube, thank you banget. Udah stay tune. Terima kasih. Sama-sama. Mas Acong. Mas Dandi. Sir Dendi. A.K.A. Sudah memberikan motivasi hidup terhadap kita.
Bener-bener ini mah motivasinya. Iya, itu kita banyak belajar sendiri dari Kang Dandi dan terima kasih juga buat teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Stoker House yang udah nyediain tempat. Dan How and Why, Itenas, thank you banget semuanya yang udah nonton, thank you. Mana dong, tangannya dong. Tangan. So buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan like video kita. Stay tune terus di YouTube-nya Kita Banda Indung. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dah.